Tim Pasaka Polres Majene kembali menunjukkan keberhasilannya dalam mengungkap kasus kriminalitas di wilayah hukum Polres Majene. Polres Mamuju Tengah berhasil mengungkap berbagai kasus dalam operasi Sikat Marano 2024 yang berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus 2024. Tersangka pencabulan anak sesama jenis di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Magelang berinisial CBS, 32 tahun terancam hukuman 12 tahun penjara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda pada edisi spesial HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-79, Polda Kaltim membangun Polres kawasan IKN sementara yang terbuat dari kontainer. Rencananya Polres ini akan digunakan oleh Kapolri dan Kapolda Kaltim. Berlokasi di Ibu Kota Nusantara, Polres kawasan IKN dibuat dengan menggunakan beberapa kontainer berwarna abu-abu yang dialihfungsikan sebagai kantor polisi sementara. Selain itu, Polres kawasan IKN ini baru diisi oleh beberapa satuan kerja saja seperti Provos, Ditsamapta, dan Korps Lalu Lintas. Perwira pertama Polres kawasan IKN, Ibda Jayus, mengatakan Polres kawasan IKN yang bersifat sementara ini bertujuan untuk memaksimalkan pengamanan serta pengawalan dalam acara HUT RI ke-79. Kedepannya Polres IKN yang akan terus dibangun sehingga bisa memberikan pengamanan maksimal terhadap kawasan IKN maupun masyarakat sekitar. Oke, izin menjawab. Untuk tujuannya dibuatkan Polres IKN ini adalah sebagai Polres sementara yang menunjang untuk kegiatan, khususnya untuk kegiatan 17 Agustus nanti. Jadi kami di sini juga terdapat comment center yang bisa memonitori area sekitar IKN untuk menunjang kegiatan 17 Agustus agar terlaksana secara lancar dan aman. Pemirsa, mendekati H-1 perayaan HUT RI ke-79 di IKN, pola pengamanan yang akan diprioritaskan adalah dari bandara, hotel sampai dengan ke kawasan IKN. Selain itu, pengamanan dari jalan tol dan jalan bersimpang juga diamankan secara terperinci. Berikut statement langsung dari Pangkop Baulihan 2, Marsikal Madya Hairul Lubis dalam apel gelar pasukan lapangan sepak bola Mangga 2 Sepaku. Konsentrasi yang dilakukan adalah mulai dari kedatangan di bandara, keberangkatan dari hotel, ada 5 hotel di Kota Balikpapan, hotel yang ada di IKN, kemudian rute yang datang dari Samarinda dari Balikpapan, keluar di kilometer 33 Sambojeng dari Samarinda atau Balikpapan, maupun yang di kilometer 13 atau 10 yang menuju ke IKN, termasuk ke istana sendiri. Kita semua menjaga persimpangan-persimpangan, ya, yang itu diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan ataupun dari orang-orang yang ingin melakukan suatu protes ketidakpuasan, baik personil TNI dan Polri serta dari LAJR, ya, Kemhub, Departemen Perhubungan yang ada di sini juga dilakukan untuk menjaga spot-spot itu. Tujuannya apa? Agar goals yang diinginkan kehadiran pukul berapa di sini, jam 11 malam katakan untuk AKRS, atau pukul 9 pagi untuk detik-detik proklamasi, semua terpenuhi. Jadi semua memang dijaga itu, tugasnya sudah ada siapa berbuat apa dan bagaimana.
Pemirsa, sakit hati lantaran hubungan cinta diputus. Teguh, pria 18 tahun warga Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, nekat memviralkan video mesum pelaku dengan pacarnya hingga tersebar luas. Pelaku sempat mengancam akan menyebarkan video syurnya ke teman-temannya apabila cintanya diputus. Namun si perempuan yang baru berusia 14 tahun ini tetap ingin putus. Dan akhirnya video syur disebar pelaku. Tersebarnya video mesum tersebut diketahui orang tua korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, pelaku yang hanya lulusan SMP ini ditangkap polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Serang di rumahnya di wilayah Kecamatan Binuang. Akibatnya perbuatan pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, diancam hukuman paling lama 15 tahun. Iya, karena saya satu sakit hati, Pak. Kan dia kan pergi sama cowok. Jadi si ibunya itu nampaknya sama saya, Pak, nggak percaya sama saya, Pak, gitu. Kenapa video disebar? Iya, karena tadi, Pak. Kata tadi? Iya. Tapi pernah melakukan hubungan? Pernah, Pak. Berapa kali? 4 kali, Pak. Berapa? 4 kali. 4 kali. Disebarnya kemana aja videonya? Ke temannya sama ke teteh ponak ya, Pak. Untuk kronologisnya, motif pelaku itu lebih ke sakit hati kepada pacarnya karena mereka berdua ini pacaran sebelumnya. Lalu yang perempuan meminta putus, akhirnya laki-lakinya sakit hati dan menyebarkan video syur tersebut. Kalau pelaku dengan korban itu ada hubungan? Hubungannya sebelumnya pacaran, mereka berpacaran. Kalau proses penangkapannya, kami menangkap dia di... Pemirsa, tersangka pencabulan anak sesama jenis di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Magelang berinisial CBS, 32 tahun, terancam hukuman 12 tahun penjara. Tersangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 4 anak dan salah satunya menjadi korban perilaku seks menyimpang. Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa menggelar konferensi pers di ruangan Media Center Mapolresta Magelang. Didampingi Kasatreskim Kompol Muhammad Fahrus Rozi dan PJS Kasih Humas Ibtu Lili Purwaka, Kapolresta Magelang mengungkapkan tersangka adalah seorang guru dan staf di salah satu ponpes dan SMK di wilayah Magelang yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak-anak yang merupakan santrinya. Tindakan tersebut diduga dilakukan dalam kurun waktu hampir 1 tahun, pada bulan Agustus 2023 hingga bulan Juli 2024. Tersangka CBS melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban anak CBS sebanyak kali, di mana semuanya dilakukan di dalam lingkungan ponpes, dalam waktu dan tempat berbeda. Setelah kejadian ke-7, korban GBS menceritakan apa yang dialaminya kepada salah satu temannya. Ternyata hal serupa juga dialami teman lain yang juga menjadi korban perilaku tersangka. Hingga akhirnya berita tersebut terdengar oleh pengurus yayasan dan melaporkannya peristiwa tersebut ke Polresta Magelang. Memang ada simpang siur, kata korbannya 14, 7, namun yang bisa kita klarifikasi, kita bisa sementara baru 4. Nanti kalau berkaitan jumlah pastinya itu kan setelah kita mendapatkan keterangan daripada saksi korban atau pelapor atau saksi-saksi lain yang bisa menyebutkan bahwa korbannya ternyata banyak. Jadi sementara yang bisa kita periksa baru 4. Ini mendasari pada keterangan para korban. Jadi saya dengan Pak Kasatreskim dalam menangani perkara tidak bisa berandai-andai korbannya banyak, tidak bisa. Makanya kami juga, kenapa kita rilis? Siapa tahu ada korban lain yang mungkin merasa menjadi korban atas perbuatan tersangka, bisa juga melaporkan ke Polres. Pemirsa, tim Pasaka Polres Majene kembali menunjukkan keberhasilannya dalam mengungkap kasus kriminalitas di wilayah hukum Polres Majene. Kali ini tim Pasaka berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian yang telah beraksi di beberapa lokasi dalam wilayah Majene. Terduga pelaku yang diketahui berinisial HD, bekerja sebagai buruh dan merupakan warga Desa Sidal, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. HD berhasil diamankan di sebuah counter handphone yang berada di lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggai Timur. Kasih Humas Polres Majene Ibtu Suyuti mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi yang diberikan oleh salah satu pegawai konter tersebut yang juga menjadi korban pencurian handphone oleh HD. Menurut laporan, aksi HD tertangkap rekaman CCTV yang menampakkan wajahnya menjadi viral di media sosial. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh HD, ia mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk menjualnya kembali.
Dalam pemeriksaan lanjutan, HD mengakui bahwa dirinya juga terlibat dalam aksi pencurian di toko sablon Marasana yang berlokasi di lingkungan Paleo, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Tim Unit Pasaka Polres Majene telah berhasil melakukan penangkapan yang diduga pelaku pencurian handphone, di mana pelaku tersebut ditangkap atas informasi dari salah satu masyarakat di counter. Setelah ada informasi, tim Pasaka mendatangi tempat kejadian di counter tersebut, tepatnya di lingkungan Tulu, Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Dan setelah ditangkap, terduga pelaku berinisial HD, umur 30 tahun, mengakui semua handphone yang telah dicuri, yaitu ada tiga buah handphone, satu didapat di rumahnya, satu yang akan dikembalikan ke konter tersebut, dan yang satunya dipegang si diduga pelaku tersebut. Pemirsa, Polres Mamuju Tengah berhasil mengungkap berbagai kasus dalam operasi Sikat Marano 2024 yang berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus 2024. Hasil operasi tersebut dipaparkan dalam press conference yang dilaksanakan di Aula Wicaksana Lagawa, Polres Mamuju Tengah, yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Agus Suharno dan didampingi Kasat Reskrim Ibtu Freddy serta Kasihumas Ibtu Saldi. Kabak Ops AKP Agus Suharno menyampaikan Polres Mamuju Tengah berhasil mengungkapkan kasus dengan mengamankan 6 tersangka. Rinciannya 3 orang tersangka kasus pencurian, 1 orang tersangka penganiayaan, dan 2 orang tersangka kasus perbuatan cabul. Sementara Kasat Reskrim Ibtu Freddy menjelaskan terdapat 2 kasus pencurian yang menonjol. Tersangka pertama berinisial SM melakukan pencurian buah coklat dengan total kerugian mencapai 68 juta rupiah. Kasus kedua pencurian aki mobil dump truck dengan mengamankan 2 tersangka berinisial RK dan AM. Untuk kasus penganiayaan, Polres Mamuju Tengah berhasil mengamankan tersangka berinisial SD yang melakukan pemukulan terhadap korbannya menggunakan botol bensin. Sementara terdapat 2 kasus perbuatan cabul. Kasus pertama pelaku yang merupakan paman dari korban yang tinggal satu rumah. Dan kasus kedua melibatkan pencabulan oleh kakak terhadap adik kandungnya sendiri. Kami dari Polres Mamuju Tengah telah berhasil mengungkap 6 kasus dengan laporan polisi ada 5, kemudian ada 6 orang tersangka yang kami amankan dengan rincian pencurian ada 3 orang, penganiayaan 1 dan perbuatan cabul ada 2 orang. Untuk ancaman sendiri? Untuk terkait perbuatan cabul itu ancaman hukuman dari minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ini dari kedua pencabulan tadi ya? Ya. Untuk tersangka yang diamankan dalam proses sudah berhasil. Ya, jadi ke-6 pelaku ini semuanya sudah dalam tahap penyidikan. Pemirsa, kita beralih ke Jawa Timur. Kesiapan pengamanan Pilkada 2024 serentak terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur beserta satuan wilayah yang ada di jajarannya. Informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda berikut ini.